Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Allah memberikan amanah kepada manusia. Sebelum kepada manusia ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak, bukan membangkang, karena worry, khawatir tidak mampu melaksanakan amanat yang sangat berat itu. Nah, manusia menerima, padahal kita ini mempunyai potensi zolum dan jahul. Bukan hanya zolim, zolum. Bukan hanya jahil, jahul. Zolum sangat kurang ajar, jahul sangat tolol, sangat blow on. Tapi menerima amanat Allah. Langit, bumi, gunung menghindar amanat tersebut. Amanah apakah itu? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak karena khawatir tidak mampu menjalankannya dengan baik dan benar. Manusia menerima, padahal manusia punya potensi zaluman jahula. Amanah apakah itu? Ada dua amanah. Ada berapa anak-anak? Ada dua. Satu, amanah ilahiyah muqaddasah samawiyah. Amanah dari Allah langsung, suci, dari langit. Apa isinya? Yaitu apa rupanya? Ad-din, agama. Jadi kita ini menerima amanat agama. Langsung agama itu amanah dari Allah melalui wahyu kepada para nabi. Amanah yang sangat berat sebenarnya. Nah, di dalam agama ada dua. Ada berapa? Akidah dan syariah. Akidah harus kita mantapkan, syariah harus kita amalkan. Akidah harus kita yakini, kita pahami, kita yakini. Syariah harus kita pelajari dan kita amalkan. Itu amanah pertama. Akidah kita Ahlussunnah jelas mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari yang menggabungkan antara nas dan akal. Nas saja dolalun fid din. Kata Imam Qarafi, at-tamassuk bi dhahirin nas dolalatun fid din. Kata Imam Zainuddin Al-Qarafi, barang siapa berpegang hanya dengan letterlek harfiah, zahirnya nas, akan sesat dalam memahami agama. Ketika Nabi Muhammad membagi-bagi ghanimah yang dihasilkan dari mengalahkan Hunain dan Taif, mendapatkan ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing, dibagi di Ja'ronah sambil mengambil ihram. Baginya aneh, gak seperti biasanya. Yang senior Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, gak dikasih satu ekor pun. Yang mu'alaf, karena itu kan baru saja Fathu Makkah, walaupun konglomerat, dikasih ribuan, bahkan ratusan sapi, ratusan onta. Abu Sufyan 100 onta, konglomerat itu padahal. Mu'alaf tapi mu'alaf. Al-Bakhtari 100 onta. Semua para sahabat
Yang senior diam menerima. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id diam, tunduk. Dari belakang ada yang protes, maju ke depan. Namanya Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Siapa namanya? Ini ada di kitab Sahih Muslim, Kitabuz Zakah Babul Qismah. Langsung maju ke depan dengan sombongnya mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bagi-bagi yang becus dong, yang adil. Nabi jawab, "Waihak ma'adal al-ardi minni." Celakalah kamu. Tidak ada orang yang lebih adil dariku di muka bumi ini. Yang saya lakukan ini perintah Allah, bukan kemauan saya sendiri. Orang itu pergi, Nabi bersabda, warning, prediksi dan warning lah. Saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah. Nanti akan muncul dari umat Islam wong potongannya kayak gini, Apa? Yaqra'una al-Qur'an. Baca Quran, bahkan hafal Quran. Tapi wala yujawizu halaqimahum, hanya sampai bibir, tidak sampai melewati tenggorokannya, alias hanya memahami makna literlek harfiah, tidak mendalami makosidnya, asrornya, bahkan tafsir yang biasalah tidak mau, hanya letterlek saja. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir, maka Pancasila kafir, Undang-Undang 45 kafir. Quran dengan Pancasila baik mana? Bela NKRI dengan bela agama baik mana? Itu pertanyaan salah itu. Jokowi dengan Rasulullah dengan Nabi Muhammad baik mana? Pertanyaan nggak usah dijawab, pertanyaan itu salah itu. Sama dengan tanya makan sate, minum kopi, enak mana dengan naik Mercedes? Ya nggak ada hubungan. Pertanyaan nggak munasabah, nggak usah dijawab itu. Ya kalau dijawab ya agak panjang nantinya. Nah ini yang sekarang sedang merajalela. Bahkan menurut Kepala BNPT Pak Komjen Boy Rafli, pesantren yang terpapar radikal berjumlah 198. Saya telepon, kurang tuh Pak. Saya baca belum ada Az-Zaitun. Kalau As-Sunnah ada Az-Zaitun nggak ada. Ini Az-Zaitun nggak ada Pak. Belum lagi ada Yayasan Ali bin Abi Thalib di Ampel, Khalid Bawazir, nggak ada Pak. Itu semua radikal semua itu. Walhasil radikalisme itu mudah sekali diterima oleh anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang kosong, yang sama sekali tidak ada dasar ilmu agamanya, tahu-tahu didoktrin. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir, maka menjalankan Pancasila itu kafir, halal darahnya. Nah, radikal itu macam-macam. Ada yang paling jahat, Jamaah Ansarud Daulah, yang paling jahat. Semua halal darahnya kecuali mereka yang sepaham dengan mereka. Semua kita ini boleh dibunuh semua. Di masjid pun boleh dibom, boleh dibunuh di masjid. Membunuh orang di masjid pun boleh. Ngebom masjid boleh. Yang menusuk Pak Wiranto, Jad itu, yang ngebom masjid di Cirebon, itu JAD itu di Polresta Cirebon. Itu namanya takfiri kalau di Mesirnya itu. Didirikan oleh Syekh Ahmad Mustafa Syukri tahun 69. Setelah Ikhwan Muslimun dibubarkan, muncul Jamaah Takfir wal Hijrah yang membunuh Menteri Agama Husain Az-Zahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai, dan puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Itu Jamaah Ansarud Daulah. Sing rada mending tapi ya belum mending di apa sih? Ansarut Tauhid, JAT, Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi,
Samudra, Ali Ghufran, Mukhlas, Ali Imran. Non muslim boleh dibunuh. Habisin non muslim. Gereja, wihara, pura, pagoda, bom. Tapi kalau Islam jangan membunuh orang Islam. Gak boleh membunuh orang Islam. Masjid gak boleh. Itu Ansarut Tauhid yang pimpin Abu Bakar Ba'asyir. Nah, yang sebawahnya lagi Salafi. Salafi Ja'far Tholib, kiblatnya kota mana? Damaj di Yaman, ya kota Damaj itu di Yaman. Yang paling softnya, paling halusnya lah itu Wahabi. Abdul Wahab paling melarang bertindak keras. Mau idho saja, mau idho. Aja jarak kubur, musyrik, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, segala-gala bid'ah lah. Jika tidak ada zaman Rasulullah bid'ah, tapi enggak boleh berbuat aksi menyakiti, enggak boleh. Itu Wahabi. Kita harus tahu itu ya. Ini di Cirebon banyak. Di Cirebon hampir tiap minggu Densus 88 menangkap teroris. Di Cirebon potensinya masih ada. Di mana? Di Indramayu ada. Di Indramayu ada. Siapa tahu itu yang bacok Kiai Farid Juku Jati, siapa tahu itu jaringan teroris juga. Siapa tahu. Karena dia pernah ke Jakarta 4 tahun. Bukan hanya sekedar bacok, tapi ada jaringan teroris. Nah, dari sinilah betapa pentingnya tafaqquh fid din. Jadi yang sudah khatam Quran ini mari ngaji tafsir ya, ngaji tafsir supaya tahu tentang isi Al-Quran dengan benar, tidak hanya letterlek atau harfiyah mawon. Itu agama harus dipahami dengan benar. Gak akan selesai. Masalah agama tidak akan selesai ila yaumil qiyamah kalau diperdalami. Kalau dipahami tafaqquh fiddin tidak akan selesai ila yaumil qiyamah. Sayangnya umat Islam setelah abad pertengahan kemari berhenti berkreasi. Dulu sebelum abad keempat, abad pertama sampai abad kelima, ulamanya kreatif, mujtahid maksud penggagas ilmu nahwu, Sibawayh, Khalid bin Ahmad, penggagas ilmu balaghah, Amr bin Ubaid, penggagas tafsir At-Tabari, penggagas penemu pertama. Nah, setelah abad ke-6 seterusnya paling bisa menazomkan. Saya sudah dinazom, disyarahi. Saya sudah disyarahi, dihasyiai. Saya sudah dihasyiai, diringkes. Ya Allah, mukhtasar. Jadi mutar-mutar bolak-balik hanya tidak ada kreativitas yang baru, ide baru, hanya menazomkan supaya dihafal gampang. Nazom butuh syarah, disyarahi. Syarah butuh hasyiah, dihasyiai. Kedawan diikhtisar, itu menunjukkan mandeknya kreativitas. Sekedar yang ada dinazomkan dan seterusnya itu. Mari, kita ini sudah ketinggalan. Kita masih belum mampu, masih terbengong-bengong. Teknologi pesawat puluhan ton bisa terbang. Pesawat kan, kalau mana mobil sih pantes lah. Kayaknya mabur puluhan ton. Heran gak itu? Durung pragat heran, sudah datang digital, internet, satelit. Lebih melongo lagi kita ini, lebih melongo lagi. Paling-paling cuma memakai, kita ini menggunakan. Bukan penemu, bukan penentu, dan bukan penggagas. Kita ini hanya menggunakan. Itulah ketinggalan ilmu kita. Bukan apa-apa. Kita semua membutuhkan kemajuan-kemajuan itu. Jangan bilang, yang penting ilmu agama. Enggak. Kita juga butuh. Masyarakat atau negara butuh kemajuan teknologi digital, kemajuan teknologi internet, butuh, keharusan. Sayang bukan kreativitasnya orang jangan diremehkan, jangan disepelekan, jangan. Masalah besar. Karena kita itu kebutuhan yang sangat primer lah sekarang. Primer.
Negara harus pakai digital. Semua lagi pakai digitalisasi semua ini. BUMN, bank-bank. Nah, sementara kita masih menggunakan sama sekali tidak punya kreativitas apa-apa. Mari sekali lagi jangan puas dengan khatam Quran, khatam alfiyah, tapi teruskan ya dengan himmah dan azimah. Himmah cita-cita, azimah kemauan. Itu kaitannya dengan amanah yang kedua, membangun peradaban, membangun kemajuan-kemajuan. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad orang yang himanya besar. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Saya harus menang. Itu Nabi Muhammad itu. Kalau Nabi Muhammad buat daging melempem ya masa menang harus melempem kayak gini. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, saya tidak berhenti sampai mati. Hatta ahlika duna. Itu himmah namanya. Ayo, sing masih nom, adi sensus tua wis. Sing masih nom ayo. Jangan berhenti himmah ya. Mari kita bangun cita-cita. Terserah apa maunya, profesinya apa? Profesinya apa? Jurusannya apa wis lah. Terserah, yang penting himmah harus ada. Itu pokok pangkal kemajuan kita berangkat dari himmah. Banyak sekali orang sukses, sangat sukses dalam bidang teknologi, padahal orang tuanya orang biasa, keluarganya orang biasa, tapi banyak sekali yang sukses. Itu artinya apa? Karena himmahnya, bukan karena keturunan, bukan karena nasab, bukan. Yang kedua azimah. Azimah mengejar hadarah, membangun kesejahteraan, welfare. Membangun welfare namanya hadarah. Kalau himmah membangun thaqafah. Membangun thaqafah, culture, humanity, itu namanya thaqafah. Kalau membangun hadarah, kesejahteraan, hidup yang sejahtera, welfare, namanya hadarah. Mari kita juga semangat merebut hadarah. Sing nguasai minyak goreng Cina. Produksinya setahun 42 juta ton. Kebutuhan nasional hanya 11 juta ton. Sekarang enggak ada, ya dirawati. Kenapa dirawati? Supaya regane munggah. Ayo. Ditumpuk di gudang supaya regane munggah. Menteri ya enggak bisa apa-apa. Wong menterinya juga kenal baik dengan mereka. Menteri perdagangannya itu. Jadi kita harus kaya, harus pegang. Apalagi kedelai dalam negeri katanya tidak bisa dibikin tempe dengan baik, hasilnya nggak baik hasilnya. Harus impor dari Amerika. Harganya naik sekarang kedelai. Alasannya kedelai Indonesia dalam negeri nggak bisa dibikin tempe dengan baik, hasilnya nggak baik dibikin tahu. Ya jakaiku alasannya. Jangan begitu alasannya. Untuk apa ada IPB? Untuk apa ada insinyur pertanian? Kalau nggak bisa ngakali supaya kedelai kita baik seperti kedelai Amerika. Banyak sekali hal-hal yang lucu. Kita ini produsen sawit nomor 1 di dunia. Sebenarnya minyak goreng gratis sebenarnya. Atau murah banget lah. Nomor 1 di dunia. Nah kok malah langka, malah larang. Di Jakarta luar biasa, udah terasa sekali. Cabe sabrang 80.000, mending kene pira ya? Pinten? 60. Di Jakarta 80. Daging 1 swidak, 150, 1 swidak daging sapi. Bawang 40, bawang merah 40 di Jakarta. Ya Allah. Hanya orang kecil yang jadi korban. Mereka memupuk kekayaan jadi konglomerat, bagus jadi konglomerat asal dengan cara yang benar. Nah kita pun harus membangun diri kita jadi orang mutahadir, yang sejahtera, yang kaya, punya rumah yang bagus, punya mobil, yang ya sedang-sedang saja nggak apa-apa, yang sedang tapi punya mobil, rumah ya sedang saja nggak usah besar banget,
Harus itu, amanah itu. Amanah dari Allah. Amanah insaniyah, waqiyah, hadoriyah namanya. Kalau enggak, yang ngambil kekayaan orang lain. Batu bara sekian, harga batu bara $460 satu ton. Biasanya hanya 80 sampai 100. $460 satu ton. Siapa yang kaya? Ya mereka yang punya tambang. Ini beberapa komoditi luar biasa, belum nikel. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita harus membangun kekayaan dengan cara yang benar, niat yang benar, tujuan yang baik. Itu bahasa Arabnya namanya azimah. Ya sama saja terjemah Indonesia sama cita-cita lah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Makarim kemuliaan, azaim keagungan kebesaran harus dicapai dengan azimah yang kuat. Ente ingin kaya, sejahtera, mulia, dihormati orang, harus dengan azimah. Gaya pondok duit, gaya madrasah duit, mondok nang anak duit, nyekolahkan anak duit, pergi haji duit. Dikira uang gak penting apa? Pergi haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima, uang. Sodako, jariyah, wakaf, hibah, uang. Biaya-biaya semuanya juga pakai uang. Sekali lagi, mari kita bangun hadarah, di samping kita bangun thaqafah. Nah, kalau sudah kita bangun thaqafah dan hadarah dengan benar, maka nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah ganti arahnya, dua-duanya ganti arahnya. Nafsu mutmainnah. Sugih tapi nafsunya mutmainnah. Pinter tapi nafsunya mutmainnah. Enggak sombong, enggak kadiran. Pinter, sugih tapi hatinya, nafsunya mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah itu? Nafsu yang sudah tidak melihat selain Allah. Seperti dulu waktu zaman arwah, waktu dulu zaman alam arwah, zaman primordial, nafsu kita itu nggak lihat apa-apa, hanya lihat Allah. Bahar mudun dunia menjadi satu dengan fisik jasmani, lah wuru ngayu, wuru duit, wuru harta, lihat kedudukan. Disitulah nafsu terhalang, mahjub anillah, terhalang dari Allah. Nah sekarang bagaimana? Kita kaya, kita pinter, kita mulia, kita kedudukan jabatan tinggi, tetap nafsu kita mutmainnah, tetap ghairu mahjub anillah. Jangan sampai kita terhalang dengan harta kita dari ma'rifatullah. Yang paling penting seperti itu. Nah, sekali lagi kesadaran kita, dunia ini sangat keras. Kita di Jakarta ya. Dunia sangat keras. Persaingan politik keras, persaingan bisnis keras. Kalau kita tidak keras, kita kalah. Kalau kita nggak keras, kita kalah. Banyak orang yang ngomong sama saya, Pak Kiai, saya kok jadi calon wapres ya? Oh wapres sih, presiden sekalian nah. Azimah dan himmah gitu loh. Nah soal kok tiba wapres ya mbuh. Tapi dorongnya presiden, masa dorong wapres. Ada yang nawari ketua majelis ulama, alah gombal. Ketua majelis ulama. Ada yang nawari lagi ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, ganti Pak Yusuf Kala. Enggak. Itu bukan, tidak menjadikan prestasi atau prestise bagi saya kalau saya jadi ketua majelis ulama atau DMI sama sekali. Karena tidak ada tantangan. Makanya Ustaz, jadi majelis ulama itu disusui,
disusui, dipakani lah. Jadi nggak ada tantangan. Begitulah DMI. Nah, saya maunya yang menantang, semua penantang. Gitu ya.